Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara membersihkan gigi bayi. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi pertumbuhan gigi setiap bayi itu berbeda-beda. Ada yang cepat tumbuhnya, ada juga yang lambat, tapi itu bukanlah suatu hal yang masalah. Dan juga ada beberapa ibu-ibu yang beranggapan bahwa gigi bayi itu, apalagi kalau misalnya giginya belum tumbuh, ada kan yang biasa tanda-tanda gigi tumbuh itu masih seperti titik putih kecil. Ya, ada ibu yang beranggapan bahwa kenapa harus membersihkan gigi bayi? Gigi bayi itu kan tidak kotor. Bayi makannya tidak sembarangan, cuma mengkonsumsi makanan pendamping ASI jika sudah berusia 6 bulan. Hanya mengkonsumsi ASI saja atau susu formula saja, dan bukan yang lain-lainnya. Jadi kenapa harus disikat? Berbeda dong pastinya dengan orang dewasa yang makannya atau konsumsinya yang lain-lain, sehingga memang harus menyikat gigi. Tapi pemikirannya seperti itu salah moms, karena bayi juga harus dibersihkan bagian gigi dan mulutnya. Seperti orang dewasa, bayi juga harus dijaga kebersihan mulut dan giginya meskipun hanya mengkonsumsi makanan pendamping ASI atau hanya mengkonsumsi ASI saja. Jadi di sini kita akan membahas cara membersihkan gigi bayi. Karena kalau misalnya gusi atau gigi bayi itu jarang dibersihkan, bisa saja terjadi yang namanya gingivitis atau infeksi pada gusi yang bisa menyebabkan bayi pada saat nanti pertumbuhan giginya atau gigi permanennya itu sudah tumbuh, itu ada jarak di antara giginya sehingga giginya tidak rapi. Itu bisa terjadi karena kurang memperhatikan kesehatan gusi dan gigi bayi. Oke, kita mulai saja cara membersihkan gigi bayi. Jadi kalau misalnya bayi yang giginya masih belum tumbuh, atau yang masih giginya masih satu yang tumbuh atau dua yang tumbuh dan masih kecil, itu bisa dibersihkan dengan menggunakan kasa steril. Jadi caranya seperti ini. Saya ambil kasa dulu ya. Ini jadi saya sudah punya kasa steril. Ini saya beli di apotik. Moms juga bisa beli di apotik. Jadi ini namanya kasa steril karena di dalamnya itu masih steril, ada pembungkus luarnya. Kemudian sebelum membuka kasa steril ini atau sebelum membersihkan gigi bayi, yang harus disiapkan itu adalah air hangat. Kemudian juga cuci tangan pakai sabun sebelum melakukan tindakan membersihkan gigi bayi. Nah, jadi misalnya kita sudah siapkan air hangatnya, kita juga siapkan yang namanya kasa steril. Kita buka dulu kasa sterilnya. Jadi seperti ini kasa sterilnya. Ini kan bagian luarnya sudah kita pegang, berarti ini sudah tidak steril lagi kalau misalnya bagian luarnya kita pegang. Jadi yang akan kita usapkan ke gusi bayi atau ke gigi bayi itu bagian dalamnya. Seperti ini. Kemudian kita lipat. Ini tangan kita digulung. Ini digulung seperti ini yang rapi. Ini kelihatan. Nah, digulung seperti ini, kemudian kita celupkan ke air hangat. Ke air hangat, kemudian kita bersihkan gigi bayi. Gusinya, kita bersihkan gusi bayi. Setelah itu kita ganti, ambil lagi yang baru. Lakukan, kalau misalnya sudah merasa itu bersih, tapi lakukannya dengan halus, dengan lembut, karena kasihan gusi bayinya itu nanti berdarah atau lecet. Jadi, membersihkan bagian mulut atau bagian gusi bayi itu, gigi dan gusi bayi, itu bisa dilakukan 2 kali sehari, yaitu setelah bayi makan atau setelah minum ASI, dan sebelum tidur malam. Jadi, sebelum tidur malam itu, moms juga harus membersihkan. Oh iya moms, satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa membersihkan gusi bayi itu tidak harus menunggu adanya tanda-tanda tumbuh gigi dulu.
atau tidak harus menunggu ada gigi yang tumbuh dulu. Jadi bisa dilakukan meskipun tidak ada giginya, meskipun hanya gusi bayi saja, belum ada gigi yang tumbuh, bisa dibersihkan setiap 2 kali sehari seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian selanjutnya cara membersihkan gigi yang kedua adalah dengan menggunakan sikat gigi. Nah, di cara yang pertama tadi itu digunakan pada saat bayi itu giginya masih sedikit atau masih belum tumbuh, hanya gusi saja. Itu dilakukan dengan melilitkan kasa dan dicelupkan dengan air hangat kemudian dibersihkan. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan sikat gigi. Itu kapan sih gigi bayi itu mulai disikat? Jadi gigi bayi itu mulai disikat jika giginya sudah berjumlah 4 atau lebih. Jadi kalau misalnya biasanya kan yang tumbuh itu bagian tengah dulu, ada yang 2 misalnya di atas, di bawah juga 2, itu sudah bisa menggunakan sikat gigi. Tapi yang pastinya sikat giginya adalah sikat gigi khusus bayi yang banyak dijual, yang bulunya itu sangat lembut dan juga ada gagangnya, jadi moms bisa menggunakan itu. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan sikat gigi ini adalah sikat gigi bayi itu harus rajin diganti. Jadi kalau misalnya dalam 2 bulan atau 3 bulan penggunaan itu sudah harus diganti lagi. Selanjutnya, kapan sih penggunaan pasta gigi itu diberikan? Nah, jadi penggunaan pasta gigi itu bisa diberikan di usia anak itu 2 sampai 3 tahun atau 2 tahun ke atas. Jadi pemberian pasta gigi diberikan pada saat anak itu sudah mulai bisa mengenali atau sudah mulai bisa menyikat giginya sendiri, dan juga pastinya sudah bisa mengerti bahwa pasta gigi itu tidak boleh ditelan. Jadi pada saat anak moms itu sudah tahu caranya atau sudah tahu bahwa pasta gigi itu tidak boleh ditelan, hanya bisa digunakan untuk sikat gigi, itu sudah bisa diberikan dan diajarkan. Kemudian juga untuk memberikan pasta gigi kepada anak, moms harus memperhatikan kandungan dari pasta gigi yang diberikan. Dan yang harus moms perhatikan untuk pemberian pasta gigi kepada anak itu adalah pasta gigi yang mengandung fluoride. Dan juga untuk takarannya itu sangat-sangat sedikit saja, seperti mungkin sebesar biji jagung, itu pun sudah dianggap banyak, sedikit saja. Dan digunakan 2 kali sehari juga, dan pastinya harus dilakukan sebelum tidur. Sikat gigi sebelum tidur itu sangat penting. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan juga untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang sudah saya cantumkan atau saya tuliskan di kolom deskripsi, jadi bisa dicek. Kemudian juga yang ingin bertanya bisa juga melalui kolom komentar. Dan kalau misalnya ada dari moms yang ingin menyarankan apa lagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.